Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, hari ini Alkitab berkata Dia yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Alkitab berkata kepada kita pada hari ini bahwa Dia di sini adalah Allah pencipta alam semesta yang telah turun ke dalam dunia menjadi sama seperti kita. Yang Dia naik kembali, Dia adalah Alfa, Dia adalah Omega, Dia adalah yang pertama, Dia adalah yang terakhir. Saudaraku, Daud mengalami peperangan di dalam kehidupan dia sebagai seorang raja, menghadapi orang Palestina, menghadapi orang Kanaan. Banyak hal yang dia hadapi, saudaraku. Tetapi Daud membawa satu nikmat, satu kepercayaan, satu pengharapan kepada Tuhan. Dia katakan, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung-ujung bumi. Di dalam peperangan Daud taruhkan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Daud menikmati kehadiran Tuhan. Maka Daud mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan dia. Demikian pun juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Situasi dan keadaan yang terjadi pada hari-hari ini, kalau kita lihat dalam Matius 24, saudaraku, ayat yang ke-10-11, Yesus berkata, jangan engkau gelisah hatimu. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Akan terjadi juga kelaparan, penyakit sampar. Saudara akan melihat kondisi-kondisi yang hari-hari ini Anda hadapi. Banyak orang di PHK-kan. Banyak orang juga mungkin pada saat ini memakan saja susah. Tetapi dengar, dia berkata kepada Anda, nikmati kehadiran Tuhan dalam hidup. Taruhkan Tuhan. Kalau kita berkata pada kita hari ini, yang menghentikan peperangan. Saudaraku, kita mesti memiliki satu pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang menghentikan peperangan, Tuhan yang menghancurkan corona, yang selama ini diizinkan Tuhan untuk menguasai alam semesta. Tapi kita lihat di sini, saudaraku, ada ayat yang ke-11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara, pada waktu Anda dan saya menghadapi persoalan hidup, tantangan kehidupan, mampukah kita merealisasikan ini? Diamlah dan ketahuilah. Kata diam di sini berbicara tentang hati yang tenang. Kata diam di sini tidak ada usaha sesuatu Anda dan saya untuk melakukan. Kata diam di sini dan tenang. Saudaraku, banyak kita tidak tenang. Banyak kita tidak tenang pada waktu kita mengalami banyak benturan dalam hidup. Kita tidak tenang di dalam hidup ini. Padahal Allah yang sungguh dahsyat, yang sungguh mulia, yang perkasa, sudah memilih Anda sebelum dunia ada. Dia telah pilih Anda. Saudaraku, oleh karena itu Daud berkata dalam tuntunan Roh Kudus, diamlah dan ketahuilah. Daud sedang berkata kepada pribadinya sendiri. Waktu dia berkata, Tuhan yang menghentikan peperangan dari ujung bumi ke ujung bumi. Dia sedang memperbesarkan iman dia kepada Tuhan. Dia sedang memperbesarkan kepercayaan dia kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang menghentikan. Tuhan yang menghentikan setiap persoalanmu. Amin. Tuhan yang menghentikan penyakitmu. Amin. Tuhan yang menghentikan coronamu. Amin. Tuhan yang menghentikan segala sesuatu yang datang membuat engkau gelisah. Tuhan yang menghentikan. Amen. Tapi apakah engkau percaya Tuhan? Pada waktu engkau mengalami problem kehidupan, adakah engkau menikmati kehadiran atau engkau gelisah? Kalau engkau gelisah dan engkau takut, engkau bukan milik Yesus. Sekali lagi saya tendaskan hari ini, kalau engkau gelisah dan engkau takut, engkau bukan milik Yesus. Saudaraku, Daud berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa aku Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Saudaraku, Tuhan mau berkata kepada engkau, hadapi setiap masalah itu dengan hati yang tenang. Katakan dengan saya, dengan hati yang tenang. Katakan dengan saya, dengan hati yang tenang. Anda hadapi apapun yang Anda alami, tenang. Dia sanggup melakukan sesuatu tanpa ada campur tangan Anda.
Dia sanggup melakukan apa saja yang Anda tidak mampu, dia sanggup. Saudaraku, bagaimana Yesus menghadapi badai dan gelombang bersama murid-murid. Murid-murid dia tidak diam. Murid-murid tidak tenang. Mereka memakai pengalaman mereka sebagai orang-orang nelayan yang begitu luar biasa. Semalaman itu mereka mendayung dan mendayung. Mereka tidak memiliki ketenangan dalam hidup. Tetapi Alkitab berkata Yesus tidur di buritan. Kata tidur itu berbicara tentang istirahat penuh. Lihat saudaraku, Daud berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Saudaraku, mari kita belajar dari sisi ini untuk mempercayakan Tuhan secara sepenuhnya, walaupun keadaan kondisi yang kau hadapi sekarang ini sepertinya tidak ada uang, sepertinya besok Anda mati. Saudaraku, itu adalah cerita omong kosong. Tuhan bertanggung jawab bagi Anda dan saya. Tuhan memiliki kehidupan bagi Anda dan saya. Bukan lewat situasi yang kita hadapi ini. Anda makin mencintai dia, dia mau Anda datang kepada dia. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dia menyertai Anda dan saya sampai selama-lamanya.